Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati para asatiz dan Tunku Ilmu Syekh Masjid Al-Muntaha, Ketua BKM yang mulia, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk mengisi malam-malam di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan kalau seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan terkapar di rumah pada saat bulan Ramadan. Namun dikarenakan Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengisi Ramadan sehingga kita bisa memenuhi tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk memuji Allah dan mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena nanti pada saat hari akhirat, pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, maka kita akan mencari sosok baginda Rasulullah SAW, sosok yang paling sibuk di atas jagat raya, di mana manusia semuanya akan mencari beliau, mulai dari Nabi Adam akan meminta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Adam mengalihkan kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh mengalihkan kepada Nabi Musa, Musa juga mengalihkan kepada Nabi Isa, dan akhirnya Nabi Muhammad lah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Semoga jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Suatu hari Fatimah Az-Zahra menanyakan kepada ayahanda tercintanya, "Wahai ayahanda, di mana aku kelak bisa berjumpa denganmu pada saat hari akhirat?" Rasulullah SAW menjelaskan, "Wahai putriku tercinta, ketemuilah aku, jumpailah aku pada saat aku berada di haul, pada saat aku berada di telaga. Aku sedang memberikan minuman kepada umatku." Begitulah kecintaan baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Maka marilah kita memperbanyak selawat agar apa? Agar timbul kecintaan di dalam jiwa kita untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم." Saya dimintakan oleh BKM untuk menyampaikan bagaimana meraih ridha dari Allah. Namun ayat ini merupakan bagaimana sosok yang diridhai oleh Allah
dan mereka ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang terdahulu dari orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. "Walladzina ittaba'ahum bi ihsan." Dan mereka orang yang mengikuti kedua generasi sebelumnya. Bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu diridai oleh Allah dan Allah meridai mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan mereka dipersiapkan surga di mana di bawah surga tersebut akan mengalir air. Khalidina fiha abada. Dan mereka akan kekal berada di dalam surga. Dzalikal fawzul 'azim. Dan yang demikian itu merupakan kemenangan yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana sosok orang-orang muhajirin dan sosok orang-orang ansar. Kalaulah kita ingin melihat dalam sejarah, ada salah satu sosok orang muhajirin yang dikenal dengan parlente, anak muda yang ganteng. Dia itu rela meninggalkan segala kenikmatan dunia hanya dikarenakan mengetahui bahwasanya agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang benar. Tidak ada satu orang pun penduduk di Mekah kalau seandainya lewat anak muda tersebut di lorong kota Mekah, maka mereka akan mengetahui bahwasanya yang lewat barusan itu adalah Mus'ab bin Umair. Bayangkan bagaimana gagahnya anak muda tersebut. Pakaiannya itu ratusan dinar. Bahkan atarnya itu adalah satu-satunya orang yang di Mekah yang bisa menggunakan minyak wangi tersebut. Sehingga pada saat dia melewati lorongan di kota Mekah, maka orang semua akan mengetahui barusan yang lewat di lorong kita itu adalah Mus'ab bin Umair. Namun karena kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul, dia rela meninggalkan agama nenek moyangnya. Sehingga suatu hari baginda Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana sosok Mus'ab bin Umair tersebut. Rasul bersabda, "Ma ra'aitu ahadan ahsanu limmah wala arqa hullah wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Aku tidak pernah melihat ada orang yang paling klimis dan yang paling ganteng, pakaian yang paling bagus dan kenikmatan yang dimiliki oleh anak muda kecuali yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Ini merupakan sosok gambaran bagaimana Rasul memuji kegantengannya, bagaimana kehebatannya. Namun apa yang terjadi, jemaah yang dirahmati Allah? Mus'ab meninggalkan kemewahannya dan dia diboikot oleh ibundanya, tidak diberikan fasilitas apapun. Hanya berbekal dengan baju satu lembar di tubuhnya. Hari ini berapa banyak di antara kita yang tadi pagi kita menggunakan baju yang lain, pada saat siang menggunakan baju yang lain, dan malam pada saat kita berceramah seperti ini kita sudah menggunakan kostum yang lain. Berbeda dengan keadaan Mus'ab, membela agama Allah, meninggalkan segala kenikmatan di dunia ini hanya untuk mencari ridha Allah dan Rasul. Sehingga suatu hari, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Inna la julusa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idza ittala alaina Mus'ab bin Umair." Pada saat kami sedang duduk di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu melintaslah Mus'ab bin Umair. Mus'ab yang dulunya itu terkenal gagah ganteng dengan pakaiannya yang luar biasa, pada saat itu dia melintas di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma alaihi illa burdah lahu marqu'atun bi fawzi. Dia hanya menggunakan baju yang sudah compang-camping, baju wol yang sudah terjahit. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabakan Nabi alaihi wasallam. Maka pada saat Rasul melihat kondisi anak muda yang dulunya begitu ganteng, yang begitu klimis, hari ini dengan menggunakan baju yang sudah terjahit, penuh dengan jahitan bajunya, fabakan Nabi alaihi wasallam. Maka Nabi pada saat itu menangis melihat kondisi anak muda tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan kenikmatan yang dulunya dia miliki itu rela dia tinggalkan hanya untuk memperjuangkan agama Allah. Mus'ab adalah duta besar pertama yang dikirimkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengislamkan semua orang-orang Yathrib.
Dia mengetok pintu. Hampir setiap rumah dia ketok pintu. Dia ajak untuk masuk ke dalam Islam. Bayangkan kemampuan dia untuk memberikan hidayah kepada orang lain, mengajak orang lain, sehingga hampir semua penduduk Yathrib, penduduk Madinah pada saat itu memeluk Islam dikarenakan Mus'ab bin Umair. Ini adalah sosok anak muda yang rela terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah rela terhadapnya. Sehingga suatu hari pada saat Abdurrahman bin Auf mengkonsumsi kurma, mengkonsumsi makanan dengan anaknya, maka dia menangis. Lalu ditanyakan oleh anaknya, "Wahai ayahanda, kenapa engkau menangis pada saat memakan makanan yang enak seperti ini?" Aku teringat dengan kondisi Mus'ab bin Umair pada saat dia syahid di dalam peperangan Uhud. Kondisinya sangat menyedihkan. Dia hanya mempunyai satu helai baju. Pada saat dikafani, apabila ditutup kepalanya maka akan nampak kakinya, ditutup kakinya akan nampak kepalanya. Maka setiap teringat hal seperti itu, Abdurrahman bin Auf menangis melihat bagaimana nasib seorang anak muda yang dulunya kaya raya, bergelimang dengan kenikmatan, rela meninggalkan semua kenikmatan tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia sudah mengetahui bagaimana indahnya syurga, bagaimana indahnya janji Allah tersebut. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawah telapak kaki. Pada saat kita berjalan di surga, kita bisa melihat air itu mengalir di bawah telapak kaki. Di mana ada teknologi yang bisa membuat bangunan seperti itu hari? Inilah pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin sosok Mus'ab bin Umair. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana keridhaan yang dimiliki oleh orang-orang Ansar, maka belajarlah dari perang Hunain. Perang Hunain itu umat Islam mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Bayangkan Abu Sufyan yang baru masuk Islam hanya beberapa hari membawa pulang 100 ekor unta lebih. Hanya beberapa hari masuk Islam Abu Sufyan. Namun pada saat itu ada orang-orang munafik yang mencoba memprovokasi orang-orang Ansar. Pada saat itu dia mengatakan, lihatlah bagaimana kondisi Muhammad. Pada saat dia ketemu dengan saudara-saudaranya di Mekah, maka dia akan melupakan kalian yang telah menolongnya. Dulu dia dihina, kalian muliakannya. Dulu Muhammad itu didustakan, maka kalian membenarkannya. Dulu dia itu diusir di Mekah, maka kalian menerimanya. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Ansar terprovokasi. Belum lagi kering darah di pedang kami, teganya Rasul memperlakukan kami seperti itu. Sehingga suara itu terdengar di kuping Rasulullah SAW. Maka Rasul mengumpulkan mereka semuanya. Hadisnya sangat panjang dan ini memang harus kita suruh hafal kepada anak-anak kita, jemaah yang dirahmati Allah. Agar apa? Agar mereka bisa merasakan bagaimana cinta yang sebenarnya itu kepada baginda Rasulullah SAW. Pada saat mereka dikumpulkan di sebuah wadi oleh Rasulullah yang jauh dari Hunain, maka pada saat itu Rasul berkhutbah menceritakan semua kondisi yang dinyatakan oleh orang-orang munafik tersebut. Dan pada saat itu orang-orang Ansar mendengarkan. Dan pertanyaan yang paling memilukan itu adalah pada saat Rasul menanyakan kepada orang-orang Ansar, Rasul menanyakan, awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar min lu'a'atid dunia, apakah kalian masih mempunyai keinginan terhadap keraknya dunia ini? Alla tardawna an-nas yarji'una bi ba'irin wa syatin ila rihalihim wa antum tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah. Apakah engkau tidak rela mereka saudara-saudaramu itu dihibur dengan mendapatkan onta, kambing, sedangkan kalian pulang ke kampung halaman kalian bersama Rasulullah? Fabakal qaum. Maka pada saat itu, pada saat orang-orang Ansar mendengarkan pernyataan dari Rasul seperti itu, maka mereka semuanya menangis. Mereka menangis dan mengatakan, radhina bik ya Rasulullah. Mereka meminta ampun. Maka Rasul pun meminta doa kepada mereka, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Lihatlah bagaimana perjuangan mereka rela meninggalkan dunia ini, yang itu diibaratkan oleh Rasulullah itu hanyalah kerak.
Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan surga, kenikmatan akhirat, dan mereka sudah mendapatkan sensasinya sehingga mereka tidak pernah merasa berat. Kehilangan apapun di dunia ini, mereka akan rela. Ini dua contoh dari yang dinamakan dengan keridhaan. Maka di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita yang tidak hidup pada saat itu bersama Rasulullah SAW. Walladzina taba'ahum, dan mereka orang-orang yang mengikuti orang-orang terdahulu. Ini adalah peluang kepada kita agar apa? Agar kita juga bisa diberikan stempel oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga peluang itu tidak hanya bisa diraih oleh orang-orang muhajirin dan ansar, akan tetapi juga seluruh penduduk jagat raya ini yang hidupnya jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita agar bertambah kecintaan kita kepada Allah, agar bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga kita tidak melewati Ramadan ini dengan begitu sajanya. Dikarenakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah membuka pintu surga kepada kita dan menutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Dan ada satu malam yang dinamakan dengan khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang beribadah pada malam itu, maka setara dengan beribadah, bahkan jauh lebih baik beribadah dengan 83 tahun. Bayangkan kalau seandainya kita membangun qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka kita telah melakukan Lailatul Qadar sebanyak 83 tahun. Siapa di antara kita yang diberikan keberkahan umur seperti itu oleh Allah? Maka ini adalah kesempatan yang masih ada di hadapan kita. Jangan sampai kita melewatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.